Halo semuanya, selamat datang di Manwa Film. Jadi gimana nih cuy kabar kalian? Semoga sehat-sehat aja dan selalu dilindungi. Oke cuy, tapi sebelum masuk ke ceritanya, ada sedikit yang ingin Mimin sampaikan kepada kalian semua. Alasan Mimin karena nggak upload beberapa hari ini dikarenakan Mimin lagi ujian cuy. Kayak ulangan gitu ya cuy ya. Jadi Mimin fokus ujian terlebih dahulu sebelum upload cuy. Tapi Mimin kelupaan untuk memberitahu kalian kalau Mimin akan ujian cuy. Waduh, parah sih. Ya banyak yang komen di video Mimin, bang kapan upload Mimin kapan upload. Udah nggak sabar cuy. Ya jadi Mimin sesegera mungkin upload cuy untuk kalian aja. Waduh. Oh iya, Mimin kali ini akan membahas alur manhwa yang berjudul Kaisar Dewa Ling. Oke cuy, tanpa banyak bacot lagi, langsung saja kita ke ceritanya. Let's go. Sins pun berpindah di tengah gua pegunungan, yang dimana Ansi dan Situ Kingshan telah dikepung oleh beberapa orang. Ternyata mereka berdua dikepung oleh beberapa orang itu hanya karena mereka berdua tidak sengaja menemukan area tambang batu bara emas. Ansei dan Situ Kingshan bertanya-tanya kepada mereka mengapa mereka masih ingin membunuhnya. Padahal Ansei dan Situ Kingshan telah memberikan area tambang batu emas ini kepada mereka. Dan juga Situ Kingshan mengancam mereka dan berkata, sebaiknya kalian berhenti sekarang. Kami bukannya tidak memiliki rencana cadangan, hanya tidak ingin menggunakannya saja. Apakah kita harus bertarung hidup dan mati? Orang-orang yang mendengarkan ancaman dari Situ Kingshan hanya tertawa dan berkata, meskipun orang-orang di kota api tidak memiliki kekuatan, tetapi sangat ahli dalam membual. Jelas-jelas sudah di jalan buntu masih berbohong kepada kita bahwa ada rencana cadangan. Sebaiknya kita hapus saja pelatihan mereka, kemudian meletakkannya di rumah teh kota Guayuan. Lalu berakting membual, itu merupakan suatu hiburan yang luar biasa. Dan pemimpin kelompok tersebut berkata, silakan saja nasib buruk kalian. Ternyata nama pemimpin kelompok tersebut ialah King Yin dari kota Guinyuan. Dan juga alasan kenapa Situ Kingshan dan juga Ansei tidak dibiarkan kabur dikarenakan tambang batu bara emas sangatlah berharga. Dan juga jika diketahui oleh semua orang akibatnya sangat berbahaya. Dan untuk menjaga rahasia itu hanya bisa membunuh mereka berdua. Karena tak ada jalan pilihan lain, Situ Kingshan dan juga Ansei menyerang King Yin secara bersamaan. Akan tetapi, King Yin mengeluarkan teknik ulang kembar terikat, dan mereka berdua pun terikat sangat kuat sehingga tidak bisa dilepaskan. Melihat ada kesempatan, anggota dari King Yin ingin menyerang Situ Kingshan dan juga Ansei dan ingin membunuh mereka. Dan Lin Chong pun telah datang ke tempat tersebut dan menembak satu persatu anggota dari King yang ingin menyerang Situ Kingshan dan Ansi tersebut. Dan tinggal satu orang saja. Lin Chong berkata, dan kamu ingin mengetahui rencana cadangannya bukan? Akan kupenuhi keinginanmu. Tetapi harus ditukarkan dengan nyawamu. Dan Lin Chong pun menghancurkan kepala dari anggota King Yin tersebut. Ansei dan Situ Kingshan sangat senang dikarenakan Lincang telah datang menyelamatkan mereka tepat waktu. Dan Lincang pun memotong ikatan yang mengikat mereka berdua dan mempertanyakan keadaan mereka berdua apakah mereka baik-baik saja. Dan mereka menjawab pertanyaan dari Lincang bahwa mereka baik-baik saja dan mereka menyerahkan balas dendam kepada Lincang. Lincang pun berkata, tenang saja, siapa yang berani mengganggu saudaraku, mereka tidak akan memiliki akhir yang baik. Ininya melihat kekuatan dari Lincang yang sangat kuat yang bisa membunuh anggotanya dalam sekali serang menyadari bahwa dia bukanlah lawannya. Dan dia berniat menggunakan energi dari tambang batu emas untuk membentuk formasi pelindung. Dan King Yin pun memerintahkan anggotanya untuk membawa semua keluar batu bara emas yang berada di tambang tersebut. Dan dia pun menyuruh mereka untuk meletakkannya ke dalam tempat formasi. Dan anggotanya tersebut pun telah membawa batu bara emas yang diperintahkan oleh King Yin tersebut. Dan tanpa menunda-nunda waktu, King Yin pun membentuk formasi cangkang kura-kura pertahanan mutlak. Dan dia pun telah berhasil membuat formasi tersebut. Dan dengan sikap sombongnya, King Yin berkata, dengan bantuan batu bara emas, Master tingkat 6 alam sendu pun tidak akan bisa menembusnya. Aku tidak percaya dia masih bisa membunuh kita. Lincang pun bertanya kepada King Yin dan berkata, kamu sangat percaya diri sekali bahwa aku tidak bisa menghancurkan formasimu tersebut. King Yin menjawabnya,
Tentu saja, dalam 10 kehidupanmu pun tidak akan bisa menghancurkan formasi ini. Dan Lin Cheng pun mencoba menghancurkan formasi tersebut dengan menggunakan teknik 10.000 jalan sutera kematian abadi. Dan muncullah lingkaran yang cukup besar yang tepat berada di atas formasi tersebut. Lingkaran tersebut membuat formasi tersebut retak, dan lama-kelamaan formasi tersebut pun hancur. King Ying dan anggotanya tampak heran karena Lin Cheng bisa menghancurkan formasi tersebut dengan satu serangan saja. Dan Lin Cheng pun menghampiri Qin Yin yang telah terkapar di tanah dan menginjak bagian belakang Qin Yin dan berkata, "Bocah kecil, dalam sekejap saja kamu tidak bisa bertahan. Daya tahanmu sungguh sangat tidak bagus." Dan Qin Yin yang tidak bisa berbuat apa-apa di hadapan Lin Cheng berkata, "Ampuni aku Tuan, aku sangat serakah dan pantas untuk mati. Tapi tolong beri kami satu kesempatan lagi untuk hidup. Aku mempunyai selembar peta harta karun alam ribuan fantasi rahasia. Kumohon agar bisa ditukarkan untuk nyawaku ini." Lin Cheng pun menarik kembali kakinya dan bertanya, "Peta harta karun, tetapi apakah alam ribuan fantasi rahasia memiliki benda berharga?" Qin Yin pun menjawabnya, "Tentu saja ada. Faktanya banyak orang datang ke alam ribuan fantasi rahasia hanya untuk menemukan benda-benda yang berada di dalam peta harta karun ini." Dan King Yin pun mencari peta tersebut dan memberikannya kepada Lin Cheng dan berkata kembali, "Ini adalah peta harta karun alam ribuan fantasi rahasia. Mohon Tuan memberi kami satu kesempatan lagi untuk hidup. Terlebih lagi menambang batu bara emas sangat membutuhkan banyak tenaga kerja. Kebetulan Tuan dapat menggunakan semua orang di kota Guiyuan dengan sebaik mungkin." Dan juga anggota yang tersisa dari Qin Yin bersujud dan memohon ampun untuk tidak dibunuh. Dan Lin Cheng pun mengambil peta harta karun tersebut dan berkata, "Kulihat dulu nilai peta harta karun ini. Jika memang sangat berharga, maka aku akan mengampuni nyawa kalian." Dan Lin Cheng pun membuka peta harta karun tersebut dan melihat ada dua tanda X. Dan peta tersebut menuju ke arah sekte jiwa kuno. Dan Lin Cheng yang melihat peta tersebut berkata dalam hatinya, "Jiwa bela diri, monster pemakan jiwa." Ternyata sekte jiwa kuno di dalamnya terdapat jiwa bela diri tingkat tinggi, bahkan ada monster pemakan jiwa. Tidak peduli jenisnya, keduanya dapat meningkatkan pelatihanku. Dan Lin Cheng pun menyimpan peta tersebut dan berkata, "Peta harta karun ini memang sangat berharga, nyawa kalian semua terselamatkan. Aku akan memberi segel untuk kalian, lalu kalian semua pergi untuk menambang saja." Dan mereka semua pun sangat bahagia karena nyawa mereka diampuni oleh Lin Cheng. Dan berpindah di tambang batu bara emas, tepatnya di luar gua gunung. Dan kedua orang yang diburu oleh pencuri tadi yang diselamatkan oleh Lin Cheng telah berada di gua tersebut. Dan pria tersebut berkata, "Lihatlah adik Ling Er, ini adalah tambang batu bara emas tepat di manakah Qin Yin memanggil kita untuk berkumpul. Ayo kita masuk saja, asalkan kita bertemu dengannya maka kita akan aman." Akan tetapi Ling Er hanya berkata, "Baiklah, tapi aku tidak tahu kapan aku bisa bertemu dengan Tuan Penolong lagi. Aku belum sempat berterima kasih kepadanya." Pria tersebut tampak kesal karena Ling Er masih memikirkan Tuan Penolongnya yaitu Lin Cheng. Dan pria tersebut menyuruh Ling Er untuk tidak memikirkan dia lagi. Dan juga ada banyak bahaya di alam ribuan fantasi rahasia. Dan pria tersebut mengira kalau Lin Cheng telah mati. Tapi tiba-tiba Lin Cheng telah berada di depan mereka dan bertanya, "Siapa yang mati?" Kedua orang ini sangat kaget karena Lin Cheng telah berada di tempat mereka terlebih dahulu. Dan Ling Er yang melihat Tuan Penolongnya berada di sana sangat senang dan menghampirinya. Dan berkata, "Tuan Penolong, tak disangka kita bertemu lagi. Sungguh suatu takdir yang baik." Tapi Lin Cheng bertanya kepada Ling Er, "Untuk apa kalian datang ke sini?" Ling Er menjawabnya, "Kami datang untuk meminta perlindungan dari kakaknya Qin Yin." Dan Lin Cheng yang sudah mengenal Qin Yin berkata, "Oh, apakah kau kakaknya Qin Yin?" Dan kita diperkenalkan nama dari pria tersebut ialah Qin Su. Qin Su dengan sombongnya berkata, "Betul, kakakku adalah Qin Yin. Dan tambang batu bara emas ini ialah milik kakakku Qin Yin. Dia mengatur semua yang berada di sini." Waduh, kayaknya dia belum tahu cuy, pemilik baru dari tambang batu bara emas ini cuy. Kita lihat dia akan mental gimana lagi cuy. Oke, lanjut ke ceritanya cuy. Dan Qin Su Pui yang melihat kekuatan Lin Cheng cukup bagus menawarkan Lin Cheng sebagai pengawalnya dan akan membayar Lin Cheng beberapa batu bara emas sebagai hadiah.
Dan Lin Cheng hanya tertawa tipis dan menunjukkan batu bara emas yang berada di tangannya. Kinsu bertanya-tanya kenapa Lin Cheng bisa mempunyai batu bara emas. Dan Kinsu berkata, "Aku tahu, ternyata kamu mengambil keuntungan dari tambang milik Kak Qin Ying, datang ke sini untuk mencuri batu bara. Dasar pencuri, sejak awal aku sudah mengetahui kalau kamu bukan orang baik. Cepat letakkan batu bara emas itu dan tunggu jika ada kakakku kamu pasti akan mati." Akan tetapi Ling Er mendukung Lin Cheng bahwa Lin Cheng bukanlah orang seperti itu. Dan Qin Su yang melihat Ling Er mendukungnya tampak sangat marah lagi dan bertanya, "Ling Er, mengapa kamu begitu bodoh? Dunia ini begitu kejam. Tadi dia menyelamatkan kita, mungkin saja itu salah satu rencananya. Percayalah padaku, bocah ini sungguh tidak baik. Tunggu kakakku datang untuk menangkapnya. Aku akan menyiksanya dan kamu akan tahu wajah dia sebenarnya." Dan Lin Cheng pun dengan santainya berkata, "Aku telah menyelamatkanmu, tetapi kau malah berbalik menyerangku. Dan kamu yang tadi katakan itu memang benar. Dunia ini memang sangat kejam." Dan Lin Cheng pun hendak ingin mengambil pedangnya untuk menyerang Kinsu. Kinsu pun ketakutan dan berkata, "Apa yang kamu lakukan? Ku beritahu kakakku adalah Qin Yin. Jika kamu berani menyerangku, kamu pasti akan mati hari ini." Dan tiba-tiba Qin Jin pun telah datang ke tempat tersebut sambil membawa batu bara emas yang sangat berharga dan berkata, "Tuan Muda Ling, aku telah mendapatkan konsentrat batu bara emas. Konsentrat batu bara emas ini adalah benda yang sangat berharga. Tuan Muda Ling, cepat dan lihatlah." Dan Qin Su yang melihat kakaknya telah kembali berkata, "Kakak, akhirnya kamu kembali." Dan Qin Su yang melihat adiknya berada di sana berkata, "Qin Su, kapan kamu mau datang?" Dan Kinsu pun menjelaskan apa yang terjadi di dalam gua tersebut dan menuduh Lin Cheng bahwa Lin Cheng telah mencuri batu bara emas yang berada di sana dan menyuruh kakaknya untuk membunuh Lin Cheng. Dan Qin Yi yang mendengarkan perkataan dari adiknya Kinsu menampar adiknya dan berkata, "Apa yang kamu bicarakan? Biarkan aku memukulmu. Apakah kau mau membunuhku? Semua batu bara emas ini ialah milik Tuan Muda Ling." Dan Qin Yi pun bersujud dan berkata, "Tuan Muda Ling, jangan salah paham. Hanya ada satu pemilik tambang batu bara sini, yaitu Tuan Muda Ling saja." Dan Qin Yi pun menunjukkan batu bara emas yang baru saja dia gali dan berkata, "Lihatlah Tuan Muda Ling. Ini adalah konsentrat batu bara emas yang baru saja kami gali dari tambang Tuan Muda Ling. Nilainya 10 kali lebih banyak daripada tambang batu bara emas biasa. Ada juga sejumlah batu bara emas biasa yang sedang kami gali dan akan dikirimkan sebentar lagi." Dan Ling Er yang melihat Qin Yin bersujud di hadapan Lin Cheng berkata dalam hatinya, "Qin Yin dari kota Guan Yuan yang terkenal benar-benar bersujud memohon ampun. Terlebih lagi tambah batu bara emas ini ternyata milik Tuan Muda Ling." Qin Su sangat kaget karena melihat kakaknya bersujud di hadapan Lin Cheng. Lin Cheng berkata, "Qin Ying, aku tidak mengatakan bahwa aku ingin membunuhmu. Kamu tidak perlu takut begitu. Hanya saja aku telah menyelamatkan saudaramu Qin Su belum lama ini. Tetapi dia membalaskan dengan kejahatan. Menurutmu apa yang akan harus aku lakukan?" Qin Ying menjawabnya, "Hamba mengerti. Hamba harus memberi Tuan Muda Ling jawaban yang memuaskan." Dan Qin Yin pun menghampiri adiknya Qin Su dan berkata, "Maaf Qin Su, jangan khawatir. Ketika kau mati, aku akan menjaga istri dan anak-anakmu." Qin Su yang melihat kakaknya menghampirinya berkata, "Tunggu, apa yang kakak ingin lakukan? Aku adalah adikmu." Akan tetapi, Qin Yin tidak mendengarkan perkataan dari adiknya Qin Su dan berkata, "Jangan salahkan aku. Jika mau menyalahkanku, hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena telah mencari masalah dan orang yang tak seharusnya." Dan Qin Yin pun menyerang adiknya tepat berada di kepalanya hingga dia pun tewas. Dan Lin Cheng yang melihat kejadian tersebut berkata, "Demi menyelamatkan nyawanya sendiri, dia bahkan rela membunuh saudaranya. Hatinya sangat kejam. Dia tidak boleh dibiarkan lebih lama di sini." Dan Qin Yi yang telah membunuh adiknya sendiri bertanya kepada Lin Cheng, "Tuan Muda Ling, apakah Tuan sudah puas?" Lin Cheng menjawabnya, "Sudah, kamu panggil Ansi dan Situ Kinsan kemari. Aku ada urusan dengan mereka." Dan Qin Yin pun melaksanakan perintah dari Lin Cheng dan sesegera mungkin memanggil An Sei dan Situ Kinsan ke hadapan Lin Cheng. Dan tak lama setelah itu, An Sei dan Situ Kinsan telah berada di tempat Lin Cheng berada. Pesan cuy, tunggu bentar cuy.
Oke, udah, kita lanjut ke ceritanya. Dan tak lama setelah itu, Ansei dan Situ Kensang telah berada di tempat Lincang berada dan bertanya, Lincang, kau memanggil kami ke sini, apakah terjadi suatu masalah? Dan Lincang berkata, aku harus segera pergi ke Sekte Jiwa Kuno. Benda-benda yang berada di dalam sana sangat penting bagiku. Jika terlambat, mungkin saja benda-benda itu sudah tidak ada lagi. Ansei bertanya, apakah kamu benar-benar ingin pergi? Lincang menjawabnya, betul. Terkait orang-orang kota Gwen Yuan ini, aku telah memberikan mereka mantra pengontrol jiwa. Aku akan memberikan metode ini kepada kalian. Gunakan dengan sebaik mungkin. Selain itu, Kenjin sangat kejam. Dia tidak boleh tinggal di sini. Setelah puas memanfaatkan mereka, kalian bisa mencari cara untuk menanganinya. Ansei dan Situ Kinsan mengerti apa perkataan dari Lincang dan mendoakan Lincang semoga Lincang bisa mendapatkan benda tersebut. Dan Lincang pun berpamitan kepada kedua orang tersebut dan akan segera pergi ke tempat Sekte Jiwa Kuno. Dan Sins pun berpindah di tempat peninggalan Sekte Jiwa Kuno. Ada beberapa orang yang telah berada di sana. Dan kita diperlihatkan ada seorang wanita dan pria yang sedang menghancurkan segel Sekte Jiwa Kuno tersebut. Tapi tampaknya kedua orang tersebut tidak berhasil membuka segel tersebut dikarenakan segel tersebut sangat rumit dan sangat kuat. Dan tiba-tiba ada seorang pria yang membawa kawanannya yang baru datang ke tempat tersebut dan berkata, aku pikir aku datang terlambat, tapi ternyata Lin Hai Ming Kun sepertinya tidak ada gunanya bagi kalian untuk datang sepagi ini bukan? Dan kita diperkenalkan nama pria yang membawa kapak tersebut bernama Mauli dari kota api membara. Dan kita juga diperkenalkan nama dari wanita tersebut ialah Lin Han dari kota serigala besi. Dan juga pria yang bersama wanita tersebut bernama Min Kun dari kota merah darah. Lin Han menjawab pertanyaan dari Mauli dan berkata, ucapanmu ini seolah-olah kamu bisa membuka formasi pintu masuk ini. Jika kamu mencoba untuk membukanya, hasilnya juga akan sama saja. Siapapun tidak akan bisa mendapatkan jiwa bela diri. Dan Min Kun juga berkata, bekerja sama saja untuk melihat apakah ada peluang untuk membuka formasi ini. Jika kita tidak membukanya, maka kita akan datang ke sini hanya sia-sia saja. Dan tiba-tiba ada seseorang yang baru datang ke tempat tersebut. Ternyata seseorang itu ialah Lincang. Lincang berkata, banyak sekali orang yang datang ke tempat ini. Dan Lincang pun menaiki tangga tersebut. Orang-orang yang melihat Lincang bertanya, siapa bocah ini? Hanya Master tingkat 5 alam siling berani datang ke sini. Ada banyak begitu orang yang rela mati untuk mendapatkan benda berharga ini. Dan Lincang yang melihat formasi tersebut berkata dalam hatinya, formasi segel gunung 7 bintang, formasi ini bagiku terlalu mudah. Dan Lincang pun membuka formasi yang berada di pintu masuk tersebut. Lin Han yang melihat Lincang mencoba membuka segel tersebut bertanya, di dunia ini mengapa banyak begitu kucing dan anjing yang suka mencari kematiannya? Apakah hidup itu begitu buruk? Tapi Min Kun yang melihat Lincang berkata dalam hatinya, meskipun bocah ini memiliki pelatihan yang rendah tetapi momentumnya stabil, bersikap acuh tak acuh dengan kami bertiga. Mungkin saja dia memiliki rencana cadangan. Saat ini lebih baik aku diam-diam saja untuk mengamatinya. Tapi sedangkan Mauli yang melihat Lincang tampak agak kesal dan berkata, bocah, aku beri kamu waktu 3 detik untuk segera pergi dari sini. Jika tidak, jangan salahkan aku jika aku membunuhmu. Dan hitungan mundur pun telah dimulai. 3, 2, 1. Hitungan mundur sudah berakhir. Bocah, karena kamu tidak ingin pergi, maka aku akan mengantarmu pergi ke neraka. Akan tetapi, Lincang telah berhasil membuka formasi yang menutupi pintu tersebut dalam hanya waktu 3 detik saja. Dan Lincang pun memasukinya. Sedangkan Mauli yang hendak ingin menyerang Lincang tiba-tiba menghilang dari hadapannya. Mauli pun bertanya-tanya di manakah Lincang berada. Lin Han berkata, gawat, bocah itu mungkin adalah master ahli formasi atau mempunyai suatu benda ajaib. Dia telah masuk ke dalam formasinya. Min Kun juga berkata, sialan, di dalam formasi ini terdapat jiwa bela diri hijau tingkat 5. Mauli yang mendengarkan perkataan dari kedua orang tersebut berkata, jika kita membiarkan dia mengambil jiwa bela diri itu, maka kita bertiga akan menjadi bahan tertawan orang lain di kemudian hari. Mauli pun mengajak Min Kun dan Lin Han untuk bekerja sama memecahkan segel formasi yang berada di pintu tersebut.
Lin Han pun menyetujui rencana dari Mauli dan juga mereka tidak akan membiarkan orang luar mengambil benda berharga tersebut. Dan Lin Han pun menyuruh semua anggota dari kota Segera Besi untuk maju dan menghancurkan formasi segel tersebut. Ming Kun juga menyuruh semua anggota dari kota Merah Darah untuk maju dan menghancurkan formasi segel tersebut. Dan ketiga keluarga tersebut bekerjasama untuk menghancurkan formasi tersebut. Berpindah dalam formasi, Lin Cheng yang berada di dalam menyadari bahwa formasi tersebut tidak akan bertahan lebih lama lagi. Dan Lin Cheng harus sesegera mungkin menemukan jiwa bela diri di dalam sekte jiwa kuno tersebut. Dan Lin Cheng pun telah sampai di suatu ruangan. Lin Cheng berkata, ternyata benar, ini adalah jiwa bela diri hijau tingkat 5. Sekte jiwa kuno ini sangat jahat, memurnikan jiwa manusia yang tak terhitung jumlahnya untuk membuat kolam darah ini sehingga jiwa bela diri dapat berevolusi. Sayangnya pada akhirnya mereka gagal, sepertinya kematian mereka terkait dengan masalah ini. Tetapi semua hal ini tidak penting lagi. Tugas utamaku adalah menelan jiwa bela diri hijau tingkat 5 ini. Dengan begitu jiwa bela diriku dapat ditingkatkan menjadi jiwa bela diri merah tingkat 4. Dan Lin Cheng pun berniat mengambil jiwa bela diri tersebut. Akan tetapi tiba-tiba Mauli telah sampai ke tempat tersebut dengan berkata, bocah, jangan harap kamu bisa mengambil benda berhargaku. Dan Mauli hendak ingin menyerang Lin Cheng. Akan tetapi Lin Cheng masih bisa menyadari serangan dari Mauli dan menghadangnya menggunakan tangan kosongnya. Mauli tampak heran karena Lin Cheng masih bisa menghadang serangannya. Dan juga Lin Han dan Ming Kun telah sampai ke tempat tersebut. Lin Han berkata, benar-benar dikalahkan oleh Master tingkat 5 alam Zenling. Mauli, kamu terlalu lemah. Ming Kun juga berkata, dia melawan pedang Mauli dengan tinjunya, tetapi dia tidak terluka, bahkan mengalahkan Mauli kembali. Sepertinya kultivasinya tidak bisa diremehkan. Mauli berkata, memangnya kenapa kita bertiga ada di sini? Bocah ini pasti akan mati di hari ini. Dan mereka bertiga pun mengepung Lin Cheng secara bersamaan. Lin Cheng berkata, sepertinya aku tidak bisa mengambil jiwa bela diri ini tanpa membunuh kalian semua. Mauli bertanya, apa katamu ingin membunuh kami? Bocah sialan, apa kamu pikir kamu tidak terkalahkan hanya karena memblokir seranganku? Lin Han juga berkata, bocah, apa kamu sedang membual? Dengarkan saran kakak. Dengan kekuatanmu ini, sebaiknya kamu bunuh diri saja untuk menghindari siksaan mematikan dari kami bertiga. Lin Cheng yang melihat mereka meremehkannya berkata, tidak ada gunanya banyak bicara, apakah aku sedang membual atau tidak. Kalian akan segera tahu. Lin Cheng berkata dalam hatinya, dengan kolam darah ini, aku dapat menggunakannya untuk mengaktifkan teknik iblis. Teknik iblis ini kudapatkan setelah membunuh seorang kaisar iblis. Sangat tepat digunakan untuk pada hari ini. Lin Cheng pun melukai tangannya sendiri, sehingga darahnya pun tertempel pada pedangnya. Dan Lin Cheng pun menggunakan teknik jurus laut berdarah dunia bawah, 10 penjuru jiwa kesepian. Dan kolam darah yang berada di belakang Lin Cheng tiba-tiba bergerak dan mengelilingi mereka. Ketiga orang ini sangat kaget karena melihat teknik dari Lin Cheng tersebut dan mereka mengira kalau Lin Cheng ini bukan master tingkat 5 alam Zenling. Akan tetapi teknik dari Lin Cheng masih belum sampai situ saja dan Lin Cheng menggunakan teknik 10.000 tengkorak berjalan. Dan muncullah para tengkorak-tengkorak yang tak terhitung jumlahnya yang muncul dari bawah tanah. Dan para tengkorak-tengkorak tersebut mengepung ketiga orang ini, sehingga mereka pun tidak punya pilihan lain selain melawan mereka. Dan Lin Cheng yang melihat ketiga orang tersebut yang menyerang tengkorak-tengkoraknya berkata dalam hatinya, kalian bertiga hanya melakukan serangan yang tidak berguna. Selama kalian masih berada di ruang dimensi khusus yang kuciptakan, tengkorak-tengkorak ini dapat berdiri lagi, tidak peduli berapa kali mereka dihancurkan. Mereka bertiga menyadari bahwa tengkorak-tengkorak tersebut tidak akan ada habisnya walaupun mereka menyerang berkali-kali. Ming Kun berkata kepada Mauli dan Lin Han untuk menyerahkan kekuatannya kepadanya dan akan membunuh Lin Cheng dengan pukulan terkuatnya. Dan mereka berdua pun menuruti perkataan dari Ming Kun dan menyerahkan kekuatannya kepada Ming Kun untuk membunuh Lin Cheng dengan satu serangan. Dan Ming Kun yang menerima kedua kekuatan tersebut, kekuatannya pun meningkat berkali-kali lipat.
Dan tanpa membuang banyak waktu, Mingkon pun mengeluarkan teknik tombaknya, yaitu tombak penghancur roh, membakar langit dan bumi. Dan Mingkon pun menyerang Lincang. Dan Lincang yang melihat serangan dari Mingkon tersebut hanya mengeluarkan teknik jurus laut berdarah dunia bawah. Dan Lincang memanggil jiwa dari kaisar dunia bawah cuy. Dan jiwa dari kaisar tersebut pun telah berada di depan Lincang. Dan jiwa tersebut pun menahan serangan dari Mingkon tersebut dan serangan Mingkon pun dihancurkan dan membuat ledakan yang sangat besar. Ledakan tersebut membuat Mauli, Linhan, dan Mingkon terlempar cukup jauh ke belakang. Akan tetapi, Linhan yang terlempar karena ledakan tersebut mendarat tepat di bawah dari tulang yang tajam. Sehingga dia pun tertusuk oleh tulang tersebut dan dia pun tewas. Dan Lincang yang telah mengalahkan mereka bertiga berkata, "Sepertinya mulai terlihat hasilnya. Kalian yang disebut sebagai tiga orang terkuat sebenarnya lemah seperti ini." Mingkon bertanya-tanya siapakah Lincang ini sebenarnya dan juga kemampuan dari Lincang ini sangat hebat. Mauli tidak terima dan kekalahannya melawan Lincang karena Lincang juga menggunakan teknik iblis. Lincang berkata, "Siapa aku? Bahkan jika aku memberitahu kalian, kalian juga tidak akan mengerti. Dan untuk rasa ketidakpuasaan, lagi pula kalian semua akan mati. Jadi apa gunanya hal itu?" Dan Lincang pun mengangkat tangannya dan menggunakan teknik jurus laut berdarah dunia bawah, pemusnahan. Teknik tersebut membuat darah-darah yang berada di bawah lantai mengikat kedua orang tersebut dan tidak bisa bergerak sama sekali. Lincang berkata, "Tidak ada gunanya untuk melepaskan diri dari tumbuhan merambat di ruang berdarah dan kalian akan dipenjara di sini sampai kalian berubah menjadi darah dan menjadi nutrisi mereka." Dan Lincang pun membuka tempat keluar untuk keluar dari ruangan berdarah tersebut. Mauli dan Mingkon tidak terima kalau Lincang pergi begitu saja dan mereka ingin melawan Lincang untuk sekali lagi. Akan tetapi Lincang berkata, "Pada akhirnya aku mendapatkan jiwa bela diri itu dan kalian semua mati secara sia-sia. Sebelum kalian mati, renungkanlah apakah yang kalian lakukan itu layak. Sampai jumpa." Dan Lincang pun meninggalkan kedua orang tersebut yang masih terikat di ruangan berdarah. Berpindah di luar ruangan berdarah, Lincang telah mengambil jiwa bela diri tersebut dan berkata, "Dengan jiwa bela diri hijau tingkat 5 ini, seharusnya aku bisa meningkatkan kekuatanku satu tingkat lagi." Tapi tiba-tiba dari belakang Lincang ada sebuah bayangan yang sangat cepat. Dan Lincang yang merasakan aura tersebut sepertinya mengenali aura tersebut berasal dari mana. Dan bayangan tersebut hendak ingin mengambil jiwa bela diri tingkat 5 tersebut. Akan tetapi Lincang masih bisa menghindarinya. Lincang berkata, "Tebakanku benar. Sepertinya kamu sudah lama bersembunyi di sini." Ternyata bayangan tersebut berasal dari monster pemakan jiwa. Dan sepertinya Lincang sangat beruntung karena mendapatkan monster pemakan jiwa di sekte jiwa kuno tersebut. Lincang berkata dalam hatinya, "Monster pemakan jiwa itu dapat mengeluarkan cairan spiritual untuk membantuku memperbaiki energi spiritual. Bahkan dewa sekalipun ingin memeliharanya. Akan tetapi kekuatan garis keturunan monster ini masih belum sepenuhnya dirangsang. Tidak heran jika dia tidak bisa menyerap jiwa bela diri hijau tingkat 5 ini. Ternyata dia belum bisa menyerapnya." Kucing tersebut pun berkata, "Miau miau 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 miau," yang artinya, "Enyalah dari wilayahku. Semuanya yang berada di sini adalah milikku." Lincang bertanya, "Maksudmu jiwa bela diri ini adalah milikmu?" Kucing itu pun menjawabnya, "Miau miau miau," yang artinya, "Bukankah ini sudah jelas? Apakah masih perlu dipertanyakan lagi?" Lincang berkata, "Biasanya tidak masalah jika jiwa bela diri ini kuberikan kepadamu, tetapi saat ini aku sangat membutuhkannya untuk meningkatkan kekuatanku." Kucing itu berkata, "Meong meong meong," yang artinya, "Apa kamu cari mati?" Lincang menjawabnya, "Melawanku juga tidak ada gunanya, lagi pula aku tetap tidak akan memberikannya kepadamu." Karena kesal, kucing itu hendak ingin menyerang Lincang dan akan membunuhnya. Tapi Lincang yang melihat kucing itu hendak ingin menyerangnya hanya berkata, "Kamu kecil, tetapi kamu memiliki temperamen yang sangat buruk. Padahal aku tidak setuju, tapi kamu langsung ingin membunuhku." Dan Lincang pun menggunakan teknik pengikat jiwa dan mengikat si kucing tersebut.
Dan kucing tersebut yang tidak bisa berbuat apa-apa karena diikat oleh lincang berkata, "Meong meong meong," yang artinya kamu telah merampas jiwa bela diri milikku. Dan kucing tersebut pun menangis seperti orang sedang disakiti. Dan lincang yang melihat kucing tersebut berkata, "Kamulah yang ingin menggigitku hingga mati, sekarang malah berekspresi seperti itu, membuatku terlihat seperti orang jahat saja." Dan Lincong pun memberikan penawaran untuk si kucing tersebut. Penawaran tersebut ialah Lincong dapat membantu si kucing tersebut untuk merangsang sepenuhnya kekuatan garis keturunannya, asalkan jiwa bela diri tingkat 5 tersebut milik Lincong. Si kucing kaget karena mendengarkan perkataan dari Lincong tersebut dan bertanya, "Meong," yang artinya sungguh. Lincong menjawabnya, "Ini mudah bagiku. Tentu saja sebelum aku membantumu untuk merangsang kekuatan garis keturunanmu, kita perlu membuat perjanjian dewa dan monster. Dengan begitu aku baru bisa membantumu." Kucing tersebut bertanya kepada Lincong dan berkata, "Meong meong meong," yang artinya kamu bercanda bukan, ingin menipuku untuk menjadi hewan peliharaanmu. Dan Lincong yang mendengarkan perkataan dari si kucing tersebut hanya tertawa dan berkata, "Aku adalah Ling Janceng, tidak perlu memainkan trik seperti itu hanya untuk mendapatkan hewan peliharaan saja." Dan Lincong pun melepaskan ikatan dari si kucing tersebut dan berkata, "Pikirkan terlebih dahulu, setelah aku selesai menyerap jiwa bela diri ini, aku harap kamu memberikanku jawaban." Dan Lincong pun duduk berkultivasi dan memanggil cincin langitnya untuk menyerap jiwa bela diri hijau tingkat 5 tersebut. Lincong berkata dalam hatinya, "Energi dari jiwa bela diri hijau tingkat 5 ini sangat sudah cukup membantuku untuk meningkatkan 10.000 pemusnahan roda langit dan menjadi jiwa bela diri merah tingkat 4. Dan keesokan harinya Lincong masih menyerap jiwa bela diri tersebut, dan si kucing masih menunggu Lincong untuk melihat hasilnya. Tak lama kemudian, Lincen telah berhasil meningkatkan jiwa bela dirinya menjadi jiwa bela diri merah tingkat 4 dan kultivasinya telah mencapai master tingkat puncak alam Zenling. Dan si kucing tersebut yang melihat Lincen telah berhasil meningkatkan jiwa bela dirinya berkata dalam hatinya, "Meong meong 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 meong," yang artinya dia dapat menyerap jiwa bela diri milik orang lain dan menggunakannya untuk meningkatkan jiwa bela dirinya sendiri. Manusia ini tidak sederhana, mungkin ada manfaatnya jika aku mengikutinya. Dan Lincang pun melihat ke arah kucing tersebut dan bertanya, "Aku sudah selesai menggabungkan jiwa bela diri, bagaimana denganmu? Apa jawabanmu? Katakan kepada aku keputusanmu sekarang, aku tidak akan memaksamu, tetapi aku juga tidak akan membuang waktuku untuk menunggumu." Dan si kucing tersebut pun berkata, "Meong meong meong," yang artinya aku akan mempercayaimu untuk saat ini. Dan Lincang yang melihat si kucing tersebut telah menyetujui kontraknya berkata, "Kamu pasti tidak akan menyesal membuat pilihan ini." Dan Lincang pun menggunakan teknik kontrak perjanjian dewa dan monster. Dan kontrak perjanjian dewa dan monster telah berhasil dibuat, yang membuat di kening mereka muncullah sebuah mata Magyokyo Sharingan. Waduh. Mimin ini curiga cuy, manhwa ini ada hubungannya dengan anime Naruto cuy, seriusan. Yang pertama, di part 7 di menit 12 terdapat jutsu Orochimaru yaitu Edo Tensei no Jutsu. Dan yang kedua, di part 7 juga sama, di menit 24, jutsu Naruto yaitu Kagebunshi no Jutsu. Dan yang ketiga nih baru-baru, di kening Lincang ama di kening si kucing terdapat tanda mata Magyokyo Sharingan milik klan Uchiha kan. Nah, Mimin curiga ketiga kali ini cuy, semuanya bersangkutan dengan anime Naruto. Aduh, aduh. Oke lah, daripada kita memikirkannya, kita lanjut aja ke ceritanya cuy. Dan selesai membuat kontrak perjanjian, Lincang berkata dalam hatinya, "Hidup kembali tidak peduli kultivasi maupun kesempatan. Semua itu membuktikan satu hal, yaitu aku akan membuat semua dewa berada di bawah kakiku." Dan Lincang pun menepati janjinya dan berkata, "Ini adalah kekuatan garis keturunan dewa. Hanya ketika perjanjian dewa dan monster dibuat,
hewan spiritual bisa menyerapnya. Setelah memakannya, menyerapnya, kekuatan garis keturunanmu akan tersimulasi sepenuhnya. Dan Lincang pun memberikan si kucing tersebut untuk menyerap kekuatan garis keturunannya. Dan si kucing tersebut pun menuruti perintah dari Lincang dan menyerapnya. Setelah menyerapnya, Lincang bertanya, "Bagaimana perasaanmu?" Si kucing menjawabnya, "Miau miau miau," yang artinya aku merasa sangat pusing. Dan si kucing tersebut pun pingsan di tempat. Lincang berkata, sepertinya dia tidak dapat mencerna kekuatan ini dengan cepat. Monster pemakan jiwa ini tidak akan bangun untuk sementara waktu. Masukkan saja dia ke dalam ruang dimensi hewan spiritual terlebih dahulu saja. Dan Lincang pun memasukkan si kucing tersebut ke dalam ruang dimensi. Dan Lincang berkata dalam hatinya, "Selesai, alam ribuan fantasi rahasia ini akan segera ditutup. Sekte Hautian, aku akan segera datang." Oke cuy, mungkin sampai sini dulu video Mimin kali ini dan sampai jumpa di next video. Bye bye.